menyebut namanya ulama, menceritakan sejarahnya orang-orang soleh, maka turun rahmat di tempat itu. Apalagi malam ini bukan cuma anda hadir di ini tempat untuk bisa dapat berkumpul dengan para ulama kaum salihin di majlis Syekhun Najah pada malam hari ini dalam peringatan Maulid. Anda datang di tempat secara taksis bergembira dan memeriahkan daripada hari lahirnya Nabi besar Muhammad. Kalau menyebut nama ulama saja turun rahmat, kalau menyebut nama wali-wali Allah saja turun rahmat di tempat, apalagi menyebut nama alladzi qad aujada min nuri nura nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wahai umat Nabi Muhammad, Allah katakan kuntum khairu ummah, kuntum khairu ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil wa tu'minu billah. Kalian semua adalah makhluk terbaik kata Allah Subhanahu wa taala yang pernah kuciptakan dari zaman manusia, pernah kuciptakan di dunia. Dari Sayyidul Anbiya Nabi Allah Adam alaihi wassalam, saudara lahir ke dunia ini, seluruh manusia diciptakan. Yang terbaik umat yang pernah menginjakkan kaki di atas bumi ini adalah umat Habibuna Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi qad aujada min nuri nuran nabi. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa dhuhrina wa nura qulubina wa imamuna wa maulana Muhammadin qamaril wujud fi hadhihi al-lailah wa fi kulli lailah wa fi lailatil maw'ud sirran wa jahran fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Sama-sama kita cintai dan kita muliakan hadratil mukarramin wal muhtaramin, semua penerang daripada keberkahan acara ini. Seandainya antum yang hadir jam demi jam, menit demi menit hadir ke ini tempat bukan untuk Rasulullah, antum datang hanya untuk memandang wajah seorang guru, kiai, ulama yang malam hari ini penuh dengan berkah dihadiri oleh guru-guru mulia, maka antum pulang dari tempat sudah pasti bawa barakahnya, saudara. Antum pasti pulang bawa berkahnya, saudara. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sampaikan dalam hadis, qala ya Ibnu Mas'ud, julusaka fi majlisil ilmi la tamsu qalam wa la taktub harfan khairul laka min alfin itkin rukbah wa nadhruka ila wajhil alim khairul laka min alfi firasin tasaddaqta biha fi sabilillah wa salamuka ila al-alim khairul laka min alfi sanatin ibadah atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Nabi. Seandainya anda yang datang hari ini, saudara, yang duduk di dalam, yang duduk di bawah tenda, yang duduk di jalan, yang sedang berdiri di pinggir jalan, anda hadir ke ini tempat hanya untuk datang ke majelis ilmu, bukan untuk menghadiri maulid Nabi Muhammad, maka kata Nabi, duduknya kalian saja di ini tempat, la tamsu qalam wala taktub harfan, tanpa kau pegang pulpenmu, tanpa kau pegang penamu, tanpa kau tulis satu huruf pun, dudukmu di itu tempat khairul laka min alfin itkin rukbah, lebih afdal, lebih agung, lebih mulia daripada kau membebaskan 1000 budak, kata Nabi Muhammad sallallahu Nabi Muhammad. Wa nadhruka ila wajhil alim,
Ketika kau sudah datang dan duduk sesaat saja di majelis ilmu, kau pandang wajahnya itu ulama, kau pandang wajahnya itu guru, kau pandang wajahnya itu kiai saja yang memberikan ilmu, khairul laka min alfi firasin tasaddaqta biha fi sabilillah, maka kau telah mendapatkan pahala yang lebih afdal, yang lebih agung, yang lebih mulia daripada kau bersedekah 1000 ekor kuda di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kalian sudah datang, duduk, memandang wajahnya sudah, kata Rasulullah SAW, itu guru, wassalamuka ilal alim, kau dapat keberuntungan, bersentuhan kulit tubuhmu dengan kulit tubuhnya itu ulama, kau memberi salam dan dijawab salammu, dan kemudian bersentuhan kulit tanganmu dengan kulit tangan mereka, maka kulit tubuhmu dengan kulit tubuh mereka bersentuhan di dalam kebaikan majlis itu lebih afdal, lebih utama daripada min alfi sanatin ibadah. Imam Jalaluddin As-Sayuti katakan, maka lebih afdal daripada kalian salat sunnah 2 rakaat hari ini, besok, lusa, sampai 1000 tahun, kata Nabi SAW, lebih afdal bisa dapat bersentuhan tanganmu dengan tangannya ulama. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli sallim ala Sayyidina Muhammad. Kalau ada hadis zikrul awliya tanzilur rahmah, zikrul ulama tanzilur rahmah, menyebut namanya ulama, menceritakan sejarahnya orang-orang soleh, maka turun rahmat di tempat itu. Apalagi malam ini bukan cuma anda hadir di ini tempat untuk bisa dapat berkumpul dengan para ulama kaum salihin di majlis Syekhun Najah pada malam hari ini dalam peringatan Maulid, anda datang di ini tempat secara taksis bergembira dan memeriahkan daripada hari lahirnya Nabi besar Muhammad. Kalau menyebut nama ulama saja turun rahmat, kalau menyebut nama wali-wali Allah saja turun rahmat di tempat, apalagi menyebut nama alladzi qad aujada min nuri nura nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang Allah ciptakan langit bumi beserta isinya, gunung-gunung dan lautan, tumbuh-tumbuhan dan hewan, manusia dan jin, bahkan surga dan neraka, semua Allah ciptakan. Itu semua berkat beliau Nabiyuna Muhammad, Nabiyuna wa Nabiyukum Muhammad. Kalau menyebut nama ulama saja sudah turun rahmat. Turun rahmat itu saudara, dosa diampuni oleh Allah. Turun rahmat itu penyakit yang ada dalam tubuhmu disembuhkan oleh Allah. Turun rahmat itu akan menyebabkan hidupmu jauh lebih barakah. Turun rahmat itu Allah jadikan anak-anak cucumu menjadi orang soleh solehah. Apalagi menyebut nama sang pembawa rahmat, yaitu Nabiyuna wa Nabiyukum Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Maka saudara, majlis ini akan pulang kita bawa keberkahan dalam kehidupan kita dunia sampai akhirat insyaallah. Dan mudah-mudahan majlis malam ini menggembirakan Nabi Yuna Muhammad. Majlis malam ini membuat senyum dan gembira Nabi Yukum Muhammad. Maka insyaallah saudara, Allah pulangkan kita dari tempat, yang hadir saja di ini tempat, hadir saja di ini tempat, maka paling ringan Allah akan pulangkan dari ini tempat. Yang sakit malam ini Allah sembuhkan penyakitnya. Pulang dari tempat, dosa-dosa anda diampuni oleh Allah. Pulang dari tempat, hajat-hajat anda yang sedari bujang, yang sedari gadis sampai hari ini belum dikabulkan oleh Allah, semoga Allah pulangkan anda dari tempat. Allah kabulkan semua hajat-hajat anda, dan Allah pulangkan kita semua malam hari ini. Nama-nama kita dikenal sama Nabi Muhammad, dikumpulkan besok di haud, di mahsyar, di mizan, di haud, di hisab, di sirat, sampai dalam surganya Allah bersama Nabiyuna wa Nabiyukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah tetapkan kita semua yang hadir dihidupkan oleh Allah, semoga di dunia ini hasanah, amin, meninggal husnul khatimah, dikumpulkan di akhirat dalam syafaatul uzma Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Terlebih kepada para guru-guru kita, dengan ucapan amin ini semoga guru-guru kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahi ilmunya, Allah berkahi perjuangannya, Allah menangkan perjuangannya, Allah berkahi majlisnya, Allah berkahi santrinya, Allah berkahi manintasaba ilaih, siapapun yang berhubungan dengan beliau secara cinta dan rahmat, Allah berkahi hidupnya di dunia wal akhirat, amin ya rabbal. Saudara, malam ini saya hadir karena cinta, karena hubungan dari sebuah hati yang paling
dalam kepada sahibul majlis guru kita. Kalau ditanya orang Betawi tahu semua. Kalau macam air saudara, itu keran dibuka, di bawahnya taruh ember. Itu keran dibuka, di bawahnya ember. Dituang tuh saudara air dari keran. 1 menit sampai 20 menit sampai 1 jam sampai 2 jam. Kira-kira apa yang terjadi sama ember itu saudara? Apa? Jawab yang kompak. Jawab yang kompak. Yang jawab kencang durian montong nyampe entar. Jawab yang kompak. Kalau air diisi kemudian 2 jam tuh di ember, apa yang terjadi? Ada yang lebih keren dari kalimat luber, pakai bahasa Belanda, mambrak maur. Apa namanya? Mambrak maur. Kalau kata guru kita Kiai Ubaidillah Hamdan, muallim kita tadi katakan ambak-ambakan gitu. Iya, mambrak maur. Malam ini begitu saudara, saya bicara di ini tempat saudara macam ember yang udah luber, udah maur kemana-mana. Jangan tapi banyak dituang lagi saudara. Setelah saya bicara tadi 40 menit, tinggal 5 menit saya bicara saudara. Maka saudara bihikmah hadza, kalau sudah luber itu saudara repot ya, repot. Makanya cukup nasi goreng, nasi kebuli mumpung masih panas. Kalau saya bicara panjang nanti keburu jadi rengginang. Durian montong udah disiapin, semua rapi, pulang pasti bawa berkahnya Nabi besar Muhammad SAW. Berkah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, di 5 menit terakhir saya ingin ajak antum semua untuk kembali merasa bersyukur kepada Allah. Hari ini kita dijadikan dan dilahirkan ke dunia ini tanpa daftar, tanpa isi formulir, tanpa request. Dilahirkan dari rahim kandungan ibu kita yang mulia, jadi umat Nabi besar Muhammad SAW. Kuntum khairu ummah. Kalian wahai umat Nabi Muhammad, Allah katakan kuntum khairu ummah. Kuntum khairu ummat, ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil wa tu'minu billah. Kalian semua adalah makhluk terbaik kata Allah Subhanahu wa taala yang pernah kuciptakan dari zaman manusia, pernah kuciptakan di dunia. Dari Sayyidul Anbiya Nabi Allah Adam alaihi wassalam saudara lahir ke dunia ini, seluruh manusia diciptakan yang terbaik. Umat yang pernah menginjakkan kaki di atas bumi ini adalah umat Habibuna Muhammad. Ada lagi saudara yang harus kita semua mengingat kembali, bersyukur kepada Allah karena alhamdulillah kita dikenalkan oleh seorang guru di majlis-majlis ilmu sampai hari ini untuk mengenal dan memiliki hubungan dengan Nabi Muhammad Rasulullah. Tidak ada majlis ta'lim yang dikatakan sebuah majlis Nabi Muhammad SAW tanpa kita diajak di dalamnya untuk selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Tidak ada majlis ta'lim yang akan mengantarkan kita memiliki hubungan dengan Nabi Muhammad SAW kecuali guru-guru kita hari ini apapun majlisnya selalu mengajak, selalu mengangkat, selalu membawa, selalu menjadikan kita bagian di dalam untuk memiliki hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Maka saudara beruntung, alhamdulillah kita bisa punya guru karena mereka tangga untuk bisa kita sampai kepada hadratul Rasul sallallahu alaihi. Saudara, kalau nggak ada guru, mungkin kita nggak kenal bagaimana caranya jadi orang baik, caranya jadi orang manfaat, caranya jadi orang soleh, bahkan caranya jadi orang bertakwa, bahkan yang lebih besar menjadi orang yang mencintai Nabi besar Muhammad. Saudara, kita butuh Nabi Muhammad. Ini maulid bukan seremonial. Ini maulid bukan acara tahunan. Ini maulid demi Allah akan mengantarkan antum punya nama semua dikenal oleh Nabi Muhammad. Saudara, kita butuh Rasulullah. Dan salawat salam selama ini yang kita bacakan dan kita aturkan, wallahi Al-Imam Asy-Syakhawi katakan, ditulis juga di dalam kitab Sahih Bukhari Muslim, siapapun yang lidahnya menyebut namaku Muhammad Rasulullah,
maka seketika Allah ciptakan malaikat, itu malaikat khusus untuk mengantarkan solawat kita langsung kepada Rasulullah SAW. Dan tiap-tiap solawat yang disampaikan, Allah perintahkan kepada malaikat untuk malaikat-malaikat itu menyebut nama Fulan bin Fulan. Setiap hari kita bersolawat kepada Nabi, Fulan bin Fulan. Ini bukan saya yang bicara, ini kitab, ini hadis, ini redaksi dalam kitab ini menyatakan tiap-tiap umat Nabi Muhammad yang lidahnya bersolawat. Sedari tadi saya bicara, guru-guru kita tadi bicara menyebut nama Nabi Muhammad, Anda menjawab Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, maka seketika nama-namamu diantarkan langsung kepada Rasul. Dan disebutkan bukan cuma namamu, tapi kata Nabi, semua nama-nama yang disebutkan di hadapanku atas salawatnya, salamnya, dengan menyebut namanya Fulan bin Fulan, nama dirinya dan nama ayahnya, setiap hari disampaikan kepada aku. Allahumma shalli ala Muhammad. Tiap-tiap umatku yang bersolawat, maka setiap solawat itu diantarkan kepadaku nama dirinya dan nama ayahnya. Siapapun laki ataupun perempuan umat Nabi Muhammad yang bersolawat kepada Rasulullah, setiap hari namamu dan nama ayahmu dikenal oleh Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Maka saudara, ada pertanyaan buat saya pribadi, bagaimana kita besok di akhirat kalau kita nggak punya hubungan dengan Nabi Muhammad? Apa kendaraan kita besok bisa selamat di akhirat? Kalau Anda tanya, saya jawab dengan diri saya sendiri, dosa mata saya, dosa saya punya mata boleh jadi menyebabkan saya besok tidak bisa melihat Nabi Muhammad. Dosa saya ini, saudara, yang paling banyak dosanya lebih dari antum. Yang bodoh, jahil lebih dari antum. Saudara, saya bingung besok di akhirat bagaimana memandang wajahnya Nabi Muhammad. Karena mata saya mungkin akan menyebabkan saya diharamkan, belum dosa tangan saya, belum dosa kaki saya, belum dosa mulut saya, belum dosa saya punya ujung rambut sampai kaki saya, baru dosa mata saya. Mungkin saya tidak akan selamat besok di akhirat untuk kumpul dengan Nabi Muhammad. Ketika manusia besok kumpul di akhirat, jumlahnya miliaran, ribuan, ratusan miliar. Anda catat baik-baik, Anda dengarkan baik-baik. Semua manusia, semua besok di akhirat butuhkan pertolongan. Dan di tempat itu, saudara, mereka kumpul di akhirat. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Di tempat di mana kata Rasulullah, antara kalian dengan matahari jaraknya 1 jengkal, di atas kepala kalian matahari itu. Manusia bergelimpangan di sana, saudara, lari kacau, kabur ke sana kemari, bahkan dalam keadaan urianan, dalam keadaan telanjang. Mereka semua tak sadar kalau mereka dalam keadaan telanjang karena memikirkan akan dirinya sangat genting di hari itu. Inna qadamukum amran aziman, kata Nabi. Itu tempat yang harus kalian minta dari sekarang, untuk kalian minta tolong kepada Allah, pertolongannya besok di akhirat. Di tempat itu manusia, jangankan diri orang lain, dirimu dan anak-anakmu akan kacau. Anak tidak kenal lagi ayahnya, istri tidak kenal lagi suaminya, karena mereka semua bingung dengan amalnya. Di tempat itu semua manusia akan minta pertolongan, lari semua kepada Nabi Adam. Faqala Sayyidina Adam, wahai seluruh umat, mohon maaf, hari ini Allah sedang marah, hari ini Allah murka, dan belum pernah kemurkaan itu terjadi sebelum dan sesudahnya melebihi hari ini. Maka ketika kalian datang kepadaku, mohon maaf, kata Nabi Adam, nafsi nafsi. Kata Nabi Adam sendiri-sendiri, mohon maaf. Ja ila Nuh, datanglah kalian kepada Nuh. Nabi Allah Nuh alaihi wasallam menjawab dengan jawaban yang sama. Faqala Sayyidina Nuh dengan jawaban yang sama, mohon maaf, saya nggak bisa nolongin kalian, nafsi nafsi, sendiri-sendiri. Maka Nabi Nuh berkata, ja ila Khalilullah, datanglah kalian kepada Khalilullah Sayyidina Ibrahim alaihi wasallam. Faqala Sayyidina Ibrahim alaihi wasallam, nafsu wahid, dengan kalimat yang sama. Faqala, mohon maaf, saya tidak bisa menolong kalian semua.
Nafsi, nafsi, tolong diri kalian sendiri, selamatkan diri kalian sendiri-sendiri, kata Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, ja'a ila kalimullah, datanglah kalian kepada kalimullah Sayyidina Musa alaihi wassalatu wassalam. Maka Nabi Musa pun menjawab qala, dengan perkataan yang sama, mohon maaf, aku tidak bisa membantu kalian. Nafsi, nafsi, selamatkan dirimu sekarang juga, aku tidak bisa menolong kalian. Maka faqala Sayyidina Musa, ja'a ila ruhullah, datanglah kalian kepada ruhullah Sayyidina Isa alaihi wassalam. Maka Nabi Allah Isa dengan bergetar menjawab, faqala nafsi, nafsi, mohon maaf, aku tidak bisa membantu kalian, kami tidak bisa membantu kalian. Ja'a ila habibillah, datanglah wahai seluruh makhluk, wahai seluruh umat, wahai seluruh manusia, datanglah kepada Habibullah, kekasih Allah, Nabi Muhammad. Apa yang terjadi jamaah hadirin? Ketika semua manusia sampai datang kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad tidak menunduk, saudara. Nabi Muhammad mengangkat kepalanya, tersenyum sambil mengangkat tangannya seraya ingin memeluk kita, berkata, ketika kita semua minta tolong kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad menjawab, analah, aku bersama kalian, aku akan menyelamatkan kalian semua, kata Rasulullah. Apa yang terjadi, saudara? Nabi Muhammad langsung sujud di hadapan Allah. Nabi Muhammad sujud untuk minta kepada Allah syafaat kepada seluruh makhluk itu. Apa Allah Rabbuna Rabbul Jalal Jalla wa Ala menjawab, ya Muhammad, irfa ra'saka isfa tu syafa, wahai Muhammad, kekasihku, angkat kepalamu sekarang juga, isfa tu syafa, silahkan berikan syafaat kepada siapapun yang hari ini kau ingin memberikan syafaat dan pertolongan, berikan wahai Muhammad, kekasihku. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saudara, tapi tunggu sebentar, bagaimana caranya besok bisa dekat sama Nabi? Kita punya akses dari mana? Kalau saudara tanya, saudara yang hadir di acara ini, saudara, semua nggak bisa pegang tangan guru kita Kiai Ubaidillah Hamdan, semua nggak bisa dekat dengan Kiai Haji Abdurrahman Sahih, bahkan tidak bisa dekat dengan Sayyidul Walid Habib Rasid ibn Yahya. Itu baru di acara ini, saudara. Saya mau kasih kabar gembira buat anda semua, supaya anda semua cari tempat besok dekat dengan Rasulullah. Dengerin baik-baik sebagai penutup. Kemarin di Jakarta, saudara, di Jakarta, di masjid besar Jakarta, ada namanya Masjid Istiqlal, yang antum tahu semua besarnya itu masjid. Dengarkan baik-baik. Ketika itu hari di Masjid Istiqlal, datang seorang cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi? Jangankan dalam masjid, jangankan lantai 1 sampai lantai 4, di halaman masjid, sampai di taman masjid, bahkan di luar pagar Masjid Istiqlal, manusia numpuk. Bahkan saudara, kapasitas Masjid Istiqlal malam itu, saudara, hari itu, saudara, harusnya jumlahnya cuma 50.000 kapasitasnya, tapi yang datang di dalam itu tempat, lantai 1 sampai lantai 4, isinya jumlahnya 150.000 berdesakan manusia. Ingin apa, saudara? Pengen apa, saudara? Cuma ingin dapat satu, berkumpul, memandang dan mengaminkan doa seorang cucunya Rasulullah yang mulia, Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Baru cucunya Rasulullah, jangankan yang di lantai 4, di lantai 1 hari itu, bahkan yang duduk dekat panggung, jangankan pengen pegang tangan beliau, ingin dekat, ingin memandang wajahnya saja, saking penuhnya kepala manusia, sulit untuk dekat dengan seorang cucunya Rasulullah. Tunggu sebentar, yang datang kemarin di Masjid Istiqlal baru cucunya Rasulullah. Manusia sudah susah untuk dekat, manusia sudah sulit untuk cari tempat pengen dekat, pengen salaman, apalagi pengen cium, apalagi ingin memeluknya. Baru cucunya Rasulullah, bagaimana besok kakeknya Nabi Muhammad di akhirat, saudara? Baru 150.000 manusia sudah tidak bisa pegang, apalagi yang terjadi besok di padang mahsyar, di akhirat, di mana hari itu, saudara, manusia yang kumpul bukan 150.000, yang kumpul bukan orang prepet doang, yang berkumpul bukan orang Cengkareng doang, saudara, yang akan kumpul seluruh umat manusia, daripada bahkan umat Nabi Muhammad yang jumlahnya bukan 150.000 tapi ratusan ribu miliaran juta, saudara. Anda di mana besok, saudara?
Anda besok di mana posisi Anda? Anda akan ada di mana besok? Kalau di Masjid Istiqlal pegang tangan cucunya Rasulullah saja susah, apalagi besok di padang mahsyar di akhirat. Ingin dekat dengan jadduhu Habibuna Muhammad. Tunggu sebentar lagi saudara. Kalau Anda sedang tanya, Bib, memang besok yang paling dekat sama Nabi siapa? Sudah barang tentu jawabannya, orang yang akan paling dekat dengan Nabi besok adalah para Nabi dan juga para Ahlul Bait, keluarganya Rasulullah SAW. Keluarganya Rasulullah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidah Fatimah Zahra, Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Mereka keluarganya Rasulullah yang pastinya paling dekat dengan Rasulullah. Setelahnya siapa, Bib? Tentunya para sahabat Nabi Muhammad SAW. Anda tanya lagi, siapa lagi, Bib? Golongan kloter berikutnya adalah para tabi'in, para aulia, para syuhada, para salihin, ahli ibadah, ahli sedekah, ahli bangun malam, ahli beramal, ahli puasa. Itu rombongan-rombongan yang jumlahnya setiap satu rombongan itu miliaran juta, saudara. Terus kita di rombongan mana? Kita ada di rombongan mana besok, saudara hadirin yang kumpul di majelis Syekhun Najah malam hari ini? Saudara yang hari ini hobi meninggalkan sholat, dari bujang, dari gadis, tak terhitung berapa banyak bilangan sholat 5 waktu kita yang pernah kita tinggalkan sampai hari ini belum sempat kita qadha. Kita di rombongan mana yang sampai hari ini hobinya maksiat, hobinya muharramat, hobinya makruhat, hobinya subhat, hobinya mungkarat? Di posisi yang mana besok kita ada? Saya mau tanya untuk diri saya sendiri, dan antum semua boleh rasakan itu semua rasa. Mungkin untuk jadi renungan, kita di posisi mana yang sampai hari ini durhaka sama suami? Kita di kloter yang mana sampai hari ini masih durhaka sama orang tua? Kita di kloter mana yang sampai hari ini nggak pernah kenal masjid, nggak kenal sholat berjamaah, nggak kenal musola, nggak kenal majlis ta'lim, nggak kenal kiai, nggak kenal ulama, hatinya benci sama masjid, benci sama ulama, benci sama majlis ta'lim? Kita di mana, saudara? Anda tunggu sebentar. Kalau nanti kita masuk ke neraka, manusia masuk neraka, tunggu sebentar. Semua makhluk sudah masuk ke dalam surga, semua makhluk sudah masuk ke dalam neraka, tempatnya masing-masing, hingga tidak ada lagi makhluk manapun kecuali ada satu makhluk, saudara, yang masih tetap berada di luar surga. Makhluk itu bernama Sayyiduna Muhammad. Malaikat bilang, wahai Rasulullah, silahkan antum masuk ke dalam, nikmati surganya Allah dari apa yang Allah ciptakan atas cahayamu. Apa jawab Nabi Muhammad? Wahai malaikat, wallahi, demi Allah, saya tidak akan masuk ke dalam surga dan nyaman di dalamnya sebelum seluruh umatku yang ada di dalam neraka akan kutolong satu-satu, ku ambil. Saudara, lihat saya baik-baik. Seluruh umat Nabi Muhammad yang ada di dalam neraka akan disamperin sama Nabi Muhammad, ditolong satu-satu, dikeluarin dari nerakanya Allah. Belum pernah ada sejarah manusia, raja, kaisar manapun, presiden, jenderal, pemimpin manapun yang perhatiannya bukan cuma di dunia, bukan cuma sampai ke alam kubur, perhatiannya bahkan besok di akhirat melebihi beliau Habibuna Muhammad SAW. Dia tolongin kita satu-satu. Kata Rasulullah, saya gak akan pernah masuk ke dalam surga sebelum seluruh umat saya ambil dari surga, dari neraka. Saya tolongin sama Nabi. Maka saudara mesti sadar, kalau saudara bakal bikin susah Nabi Muhammad, bakal nyusahin Rasulullah, mulai hari ini hentikan semua yang berhubungan dengan membuat sedih Nabi Muhammad. Hentikan semua yang berhubungan membuat benci Nabi Muhammad. Saudara, jangan kau susahkan Nabi Muhammad, apalagi dengan besok datangnya malam tahun baru, saudara. Jangan sampai kalian semua membuat sedih Nabi Muhammad. Kalau anda tidak bisa membalas jasanya Nabi Muhammad, malam ini saya antarkan sebuah kabar. Saya cuma pesan, jangan susahkan Nabi Muhammad, jangan susahi Rasulullah besok di akhirat. Sudah susah Nabi Muhammad hidupnya, 3 bulan tidak makar, 1 butir gandum pun tidak masuk karena laparnya Nabi Muhammad. Diganjal perutnya Nabi Muhammad, tidur dengan pelepah korma, dengan segala payah, cacian, makian, dihina, bahkan disakiti, bahkan hampir dibunuh, saudara. Yang dia perhatikan cuma kita umatnya setiap malam, saudara, tidak tidur kecuali mendoakan kita. Jangan susahkan lagi Nabi Muhammad. Dengan maulid ini, ayo buktikan kalau anda adalah orang yang pengen dekat dengan Nabi Muhammad. Maka sebelum saya tutup, kunci terakhir untuk anda bisa dekat dengan Nabi Muhammad, jawabannya adalah aqrabu minni yaumal qiyamah.
aktsaruhum 'alaiha salatan. Kalau Anda pengen tanya, ada gak Bib tiket supaya besok bisa lewatin miliaran juta manusia bisa dekat dengan Nabi? Jawabannya ada. Apa itu Bib? Kata Nabi sallallahu rabbi wasallamu alaih, mereka yang akan dekat dengan aku besok di hari kiamat adalah mereka yang hidup di dunia lidahnya selalu basah bergerak menyebut dan bersolawat kepada aku. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Maka saudara, maulid ke maulid, majlis ke majlis, acara majlis ke majlis, semua yang ada di dalamnya salawat kepada Nabi, insya Allah akan menjadi wasilah buat kita. Terlebih kita yang setiap bangun tidur sampai ketidur lagi lidahnya tidak pernah berhenti selalu ingat bersolawat kepada Nabi Muhammad, bukan cuma di luar sholat, bukan cuma dalam sholat, tapi dalam majlis, tapi juga di dalam kehidupan sehari-hari. Lidah, kehidupan, amal, akhlak, perbuatan, kita ikuti Nabi Muhammad. Demi Allah, Anda semua sudah ditunggu oleh Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Udah sehat, gimana baik, udah dikenal sama guru. Kalau itu guru, saudara, kita datangin, makin sering kita perhatian, kita khidmah sama guru, guru bakal kenal nama kita. Kalau saudara punya guru namanya ada di hati saudara, itu biasa. Tapi kalau saudara punya nama ada di hati guru, emas berlian intan permata, raja di dunia, saudara punya hidup berkah dunia akhirat. Kalau saudara punya nama kemudian ada di hatinya Rasulullah, bagaimana? Maka itu saudara, berkah majlis. Jangan sampai tinggalin majlis, jangan sampai malas, jangan sampai lemah, jangan sampai berhenti untuk khidmah sama guru. Saudara akan dapat hadiah yang bakal tidak pernah didapat oleh banyak manusia, saudara, dunia akhirat insyaallah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan guru-guru kita, wabil khusus Ustadz Syekhun Najah, Ustadz Syekhu, ya, guru kita, Allah kasih selamat sehat berkah semua keluarganya, anak-anaknya, ya. Enak nih, saudara jomblo masih, saudara nih anak saya, ya, mudah-mudahan dia dapat jodoh insyaallah cepat, ya. Langsung 2 boleh ntar, ya. Saudara, mudah-mudahan berkah insyaallah, panjang umur, berkah semua majlis. Minta ampun, minta maaf, minta redha, mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.